Iya. Nama saya Astuti Indriati, saya koordinator P5 untuk seluruh di SMK 1 Dongpu. Temanya tentang kebekerjaan. Untuk kelas 10 dan kelas 11 sama temanya, yang membedakan adalah topiknya. Kalau untuk kelas 10, topiknya tentang menggali potensi diri dari profil wirausahawan. Kalau untuk kelas 11, topiknya mengidentifikasi peluang kerja. Tujuannya gini, kan kita tahu nih SMK kalau sudah tamat kan dia harus menjadi wirausahawan. Nah, mulai dari kelas 10 ini kita harus menggali potensinya, punya jiwa bisnisnya dulu gitu, baru nanti di kelas 2 baru kita kasih peluang kerjanya. Kalau kelas 11, karena di kelas 10 mereka sudah menggali potensi dirinya, maka dilanjutlah di kelas 11 mereka mencari peluang kerja, mengidentifikasi di luar lingkungan sekolahnya. Kalau secara teknisnya begini, kalau hari pertama itu mereka mendapat materi dari fasil-fasilnya. Hari kedua kami menghadirkan guru tamu, dan guru tamu itu dari wirausahawan yang sukses di Kabupaten Dongpu, dan ada satu yang kami undang dari Jakarta, pemilik Harvard Jakarta. Kebetulan beliau datang berlibur, kami menggunakan momen itu untuk menjadi narasumber, dan kegiatan itu sangat antusias sekali bagi peserta didik kita. Kalau kelas 11 itu mereka turun ke lapangan untuk observasi, ditemani oleh para fasilnya untuk melihat peluang bisnis apa yang cocok untuk mereka. Tergantung wilayah. Misalnya kalau di Kari Jawa sudah banyak menjual ST, mereka melihat peluang bisnis apa lagi untuk mereka. Walaupun mereka memilih ST, mau bisnis ST, itu melihat nanti mereka punya kreasi baru ST yang model apa lagi yang mereka mau buat. Mereka membuat laporan dari hasil observasinya, mereka membuat laporan menggunakan BMC itu, model bisnis model Canva. Ini agak lebih modern ya, menggunakan aplikasi ini, karena di BMC itu peserta didik harus menjelaskan 9 dimensi yang ada di BMC itu. Biasanya kalau kita buat laporan kan banyak lembar nih. Nah, kalau di BMC 1 lembar aja kita bisa menjelaskan tentang bisnis yang akan kita jalankan. Kalau yang kelas 10 kami berharap, seluruh fasil berharap kalau untuk kelas 10 itu peserta didik punya profil wirausaha pada dirinya. Nah, kalau untuk kelas 11 mereka setelah menjelaskan di BMC itu tentang peluang usaha apa yang cocok buat mereka, semoga mereka bisa merealisasinya dengan melihat peluang yang sudah mereka lihat di luar. Alhamdulillah berjalan lancar dan baik, anak-anak semangat. Di sana juga anak-anak dapat ilmu baru dari yang mereka kerjakan selama 1 minggu ini. Jadi mereka ilmu baru yang mereka dapatkan di sini paling utama itu adalah bagaimana caranya dia berwawancara sama orang, ketemu sama orang luar. Kemudian yang kedua, pada saat mereka presentasi di sini mereka belajar tahapan-tahapannya supaya mereka itu bisa dengan baik berpresentasi. Ya, alhamdulillah semua yang dijalani anak-anak bagus, itu penilaiannya saya. Baik, selama 6 hari ini apa yang dikatakan Bu Ida itu benar sekali. Mereka dapat ilmu baru. Selain mereka menyusun yang namanya laporan, mereka juga tahu mengetik jaraknya. Terus pastinya dia sudah paham itu dalam waktu 6 hari ya, tidak bisa kita langsung benar-benar yang yang hasilnya luar biasa, itu tidak. Ini adalah proses dimana nanti kedepannya mungkin akan lebih baik lagi untuk menyusun laporan atau yang lainnya. Begitu sih Mas Ferry. Pokoknya untuk 6 hari ini anak-anak MPLB 10 luar biasa. MPLB 1 Mas, kelas 10 MPLB 1 luar biasa sekali selama 6 hari ini, dan hasilnya presentasinya tadi juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat dari yang mereka kerjakan di sini nih, mereka itu tuh memang punya
punya motivasi lah gitu. Jadi dari apa yang mereka alami kemarin itu tuh mereka termotivasi. Nanti itu tuh bagaimana caranya mereka berwirausaha untuk yang kedepannya. Kalaupun untuk yang sekarang sih, memang dia bilang anak-anak itu kuliah, dia bilang. Tapi kuliah nanti itu ya insya Allah pasti dengan seiring waktu dari apa yang mereka sudah alami di sini nih, mereka punya bekal lah. Istilahnya di sini nih mereka sudah ada bekal untuk bagaimana mereka kedepannya nanti menghadapi kerasnya dunia inilah gitu dah. Insya Allah. Ya sama sih dengan Bu Ida. Saya juga kan meskipun ya kecil-kecil lah, saya akan terapkan kepada anak-anak gimana caranya berwirausaha. Karena ini anak-anak kan nggak mungkin butuh modal yang langsung banyak. Kita mungkin dari yang 50 jadi 100, jadi yang 100 300 dan seterusnya. Mungkin itu akan diterapkan nanti. Kita akan selip-selipkan. Selain di P5 ini mungkin anak-anak pribadi saya akan selipkan gimana caranya anak-anak itu berwirausaha nantinya. Sekali sangat senang. Ternyata sebenarnya mereka ini punya potensi ya untuk berwirausaha, dan mereka sudah ada juga yang sambil berwirausaha, sekolah sambil berwirausaha seperti sambil jualan online. Tapi dengan kami memberikan pengetahuan baru untuk membuat model kanvas seperti ini, jadi mereka terarah bagaimana sih menjalankan usaha yang bagus, yang baik ya, bagaimana mengembangkan usaha dengan memperhatikan 9 pilar ini. Jadi ide-ide atau gagasan mengenai usaha yang mereka inginkan itu dituangkan dalam 9 elemen ini. Jadi mereka sangat antusias sekali dan sangat senang. Harapan saya setelah mereka memahaminya dan tahu bagaimana cara membuat bisnis model kanvas ini, mereka bisa nantinya mengaplikasikan ya ilmu yang mereka dapatkan ini dalam usahanya ya. Jadi bagaimana merintis usaha baru ya, apalagi untuk startup ya, usaha-usaha baru. Nah, gimana cara merintisnya? Ya itu salah satunya mereka harus merancang dulu ya dalam bisnis model kanvas ini, sehingga mereka tahu apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka harus tingkatkan, apa yang mereka harus perhatikan, itu tertuang semua dalam ide-ide di 9 elemen ini. Jadi sangat bagus sekali. Jadi saya juga belajar banyak dalam proses membuat kanvas ini. Sangat bagus sekali. Hai, perkenalkan saya Amelia Pritama. Saya Rati Hasana. Kami dari kelas 11 PSPT 1. Sangat senang karena kita jadi tahu tentang caranya kita berwirausaha dan cara kita supaya remaja zaman sekarang tidak membuang-buang waktu dan bisa coba untuk berwirausaha. P5 kita hari ini, P5 kita kali ini kita menggunakan tema berwirausaha. Sebelum pertama kita melakukan observasi tempat, kedua kita membuat laporan, dan ketiga kita melakukan presentasi. Kita akan melihat ke sekeliling tempat itu, misalnya kita nih jualan kimbap, dan kita akan melihat di sekitar yang tempat itu apakah ada yang sama dengan jenis jualan kita, dan kita akan melihat apakah di situ ada banyak orang yang lewat buat bisa mampir ke lapak kita. Jadi harapan kedepannya semoga kita bisa menjual kimbap Di Dompu di Dompu. dan laris dan kita bisa kaya. Makasih. Makasih. Bye-bye.